Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bu Guru ucapkan kepada kalian semua yang sudah mengisi absen online hari ini. Bagi yang belum, masih Bu Guru tunggu. Nah anak-anak, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru dalam video pembelajaran tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 tentang pekerjaan orang tuaku. Pada pembelajaran ini memuat 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah membaca dan mendengar dongeng yang Bu Guru sampaikan, kalian akan mampu menilai cerita secara terperinci. Selain itu, kalian juga dapat mendeskripsikannya secara lisan dan tertulis. 2. Setelah membaca dan mendengarkan teks bacaan, kalian mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah kalian secara terperinci dan dapat mengkomunikasikannya dalam sebuah diskusi. 3. Setelah mengamati gambar, kalian mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang Bu Guru sajikan untuk kalian. Kalian tahu kan itu gambar apa? Ya, benar sekali. Itu gambar tupai dan ikan gabus. Jadi, kalian akan membaca dan mendengarkan cerita tentang tupai dan ikan gabus. Dengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh ya anak-anak, agar kalian bisa memahaminya. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai.
Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca dan mendengarkan cerita tupai dan ikan gabus yang berasal dari daerah Kalimantan Barat. Seru bukan ceritanya? Nah, agar lebih seru, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk menemukan unsur-unsur cerita yang tadi kalian baca dan kalian dengar. Kalian bisa memasukkannya dalam bagan seperti yang Bu Guru tampilkan. Mulai dari judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Kalian dapat berdiskusi dengan orang tua kalian saat menentukannya ya. Nah, anak-anak, kalian pernah pasti melihat sosok yang Bu Guru tampilkan di layar tersebut. Beliau adalah Pak Raden. Pak Raden adalah seorang pendongeng. Apa itu pendongeng? Pendongeng adalah orang yang pekerjaannya menyampaikan dongeng kepada orang lain. Dalam bercerita, seorang pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu, seperti Pak Raden itu. Nah, wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Yuk kita cari tahu tentang pekerjaan pengrajin kayu. Baca dan dengarkan ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, agar lebih paham, kalian jawab pertanyaan berikut ya. 1. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? 2. Apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. 3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Adakah pengrajin kayu di sekitarmu? Jika ada, tulislah tentang pengrajin tersebut. Mulai dari produk apa yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaatnya terhadap masyarakat sekitar. Sumber daya alam yang digunakan oleh seorang pengrajin adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Dengarkan penjelasan berikut. Jadi, kayu didapat dari pohon di hutan. Kemudian pohon itu ditebang dan dipotong menghasilkan kayu. Kayu diangkut ke kota dan kemudian dibeli oleh pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengolah kayu menjadi barang-barang
keperluan rumah tangga, contohnya meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Barang-barang rumah tangga itu kemudian dijual ke toko mebel. Nah, di toko mebel itulah masyarakat atau pembeli membeli barang-barang keperluan rumah tangga untuk dipakai di rumahnya. Pengrajin mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Hutan disebut sebagai paru-paru dunia karena hutan sebagai penghasil oksigen. Akan tetapi, pohon-pohon di hutan sekarang semakin berkurang. Seringkali karena kebakaran hutan. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar yang tertera di layar. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Pada tahun 1950, hutan kita di Kalimantan itu masih sangat hijau. Kemudian kalian bisa mengamati perubahannya dari tahun 1985 ke tahun 2000, kemudian tahun 2005, 2010, dan tahun 2020, di mana di situ warna putih lebih banyak dari warna hijau. Nah, setelah kalian mengamati gambar tadi, kalian bisa mengisi skema yang Bu Guru tampilkan di layar tentang bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Silakan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian atau anggota keluarga kalian yang lain. Anak-anak, jika pohon di hutan ditebang secara terus-menerus, maka pohon di hutan akan semakin berkurang jumlahnya. Oksigen yang dihasilkan dari hutan juga akan berkurang. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya. Dan masih banyak lagi dampak yang diakibatkan karena gundulnya hutan. Oleh karenanya, kita harus bisa menjaga kelestarian hutan. Salah satunya yaitu dengan reboisasi, yaitu dengan menanam kembali hutan yang gundul. Anak-anak, kita sudah belajar tentang pertama, mencari unsur-unsur dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang profesi pendongeng dan pengrajin kayu. Ketiga, kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam yang digunakan oleh pengrajin kayu. Keempat, kita belajar tentang melestarikan hutan. Nah, semoga kalian semua bisa menyerap materi yang Bu Guru sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Bu Guru akan mengingatkan kepada kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, sering-seringlah cuci tangan, gunakan masker, kemudian jangan berkerumun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.